Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, menyaksikan kemegahan pesta pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton dari Inggris 29 April 2011, timbul renungan dalam hati banyak orang. Betapa beruntungnya menjadi putra raja atau keturunan bangsawan itu. Betapa beruntungnya menjadi putra raja atau keturunan bangsawan itu. Namun saudaraku sekalian, saya mau ingatkan kepada saudara, sehebat apapun seseorang menjadi anak raja di dunia ini atau menjadi keturunan bangsawan, suatu hari akan berakhir. Suatu hari akan berakhir. Yaitu ketika seseorang harus menutup mata. Pada waktu itu bisa dirasakan betapa tragisnya ketika harus meninggalkan kemegahan hidup yang selama di dunia ini diimpikan banyak orang. Kemegahan hidup yang menjadi kebanggaan dan nilai lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin memiliki banyak atau makin merasa memiliki banyak akan semakin tragis pada waktu harus melepaskan atau meninggalkannya. Semakin tragis pada waktu harus melepaskan atau meninggalkannya. Seharusnya saudaraku sekalian, jiwa kita diwarnai dengan kesadaran ini, yang merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Semakin orang merasa memiliki banyak, akan semakin tragis pada waktu melepaskannya atau meninggalkannya. Cepat atau lambat, pasti kita harus meninggalkan atau melepaskan semua yang ada pada kita. Dengan kesadaran ini, kita akan digiring kepada penghayatan hidup yang benar. Kita akan mengarahkan diri kepada hal-hal yang bernilai abadi. Hal-hal yang bernilai kekal. Kenyataan hari ini, banyak orang yang jiwanya hanya diwarnai dengan perkara-perkara di bumi yang sementara. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, betapa tragisnya tatkala menutup mata, ternyata semua yang diperjuangkan dalam hidup harus lenyap sekejap seperti uap. Hal ini tidak bisa kita hayati secara lengkap. Kita tidak bisa memahami secara sempurna. Tetapi kita bisa menerima hal ini. Dan kita belajar untuk menghayatinya secara benar atau semaksimal mungkin. Semua yang kita perjuangkan dengan susah payah, mempertaruhkan waktu tenaga kita, satu kali harus lenyap sekejap seperti uap. Betapa tragisnya itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, berkenaan dengan hal ini terdapat kabar baik bagi orang yang merindukan hal-hal yang bernilai kekal tadi. Kalau saudara tidak memiliki kerinduan terhadap hal-hal yang bernilai kekal, maka berita ini tidak menjadi berita baik bagi saudara. Kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-19, saudaraku. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri,
tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Oke. Perhatikan saudaraku, bahwa suatu hari kelak nanti anak-anak Allah dinyatakan. Kata dinyatakan itu dalam bahasa Yunaninya apokalipsis. Apokalipsis. Kata apokalipsis ini, saudara, dalam bahasa Inggris diterjemahkan appearing, coming, lighten, manifestation, be revealed, atau revelation. Yang intinya akan dibuka, akan ditampilkan, dibuka, ditampilkan. Ya, sama dengan dinyatakan, saudara. Dinyatakan. Peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang terbesar dalam sejarah surga dan dunia. Ini menjadi peristiwa yang besar dalam sejarah dunia dan surga. Karena pada waktu ini, Bapa memenuhi janjinya. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Ini semacam pelantikan atau pentahbisan. Pelantikan atau pentahbisan orang-orang percaya yang disahkan sebagai pangeran-pangeran dalam kerajaan Yesus Kristus. Kalau tadi pada awal pemberitaan firman Tuhan saya singgung kemegahan dan keagungan Pangeran William dan Kate sebagai bangsawan Inggris atau sebagai bangsawan Inggris. Bayangkan betapa lebih agung dan lebih megah pelantikan Allah anak sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja. Dan pada waktu itu anak-anak Allah yang benar juga akan dinyatakan bersama-sama. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat, kita juga menemukan penjelasan sejajar dengan ini, saudara. Ya. Penjelasan yang sejajar dengan ini. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ada kata dinyatakan atau menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini sama. Ketika Tuhan Yesus dilantik, disahkan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di segala Raja. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya yang benar juga akan dinyatakan bersama-sama dengan Dia. Kata dinyatakan di situ digunakan satu kata, phaneroo. Kata itu berarti to declare atau diumumkan secara resmi. Diumumkan secara resmi. Diumumkan secara resmi. Pada waktu itulah akan terbukti siapakah orang Kristen yang resmi dikategorikan sebagai 5 gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bodoh. Terbukti siapa di antara saudara yang betul-betul tergolong atau termasuk mempelai Kristus dan bukan mempelai. Hari ini sering seorang WL, seorang pemimpin puji-pujian di mimbar, ya, mendeklar bahwa semua Anda adalah anak-anak Allah, umat pilihan, dan dikesankan dengan kuat semua Anda masuk surga. Padahal di Alkitab dikatakan ada yang bodoh, ada yang
bijaksana. Ada orang-orang yang tidak diakui, tidak diterima sama sekali. Ya, ini menipu. Hati-hati. Belum tentu semua orang Kristen itu diterima Tuhan dalam kemuliaan. Apakah Anda yakin semua pendeta kalau mati masuk surga? Apakah Anda yakin semua pendeta kalau mati masuk surga? Tidak. Apakah Anda yakin semua aktivis kalau mati masuk surga? Juga enggak. Apakah semua jemaat kalau meninggal masuk surga? Apalagi. Enggak, saya bicara realitas saja. Yang jujur dong. Yang jujur. Nanti kita akan lihat kualifikasi orang yang akan dimuliakan itu yang bagaimana. Jadi berbahagialah saudara-saudara sekalian yang hari ini masuk sekolah kehidupan, yang diproses terus dan bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Ya, ini usaha merubah darah merah jadi darah biru. Usaha merubah dari darah orang berdosa dengan kodrat dosa, sinful nature, menjadi orang yang berdarah biru, kodrat ilahi. Mari kita mengamati ya, Kolose pasal 3 dan Roma pasal 8. Kita melihat siapa mereka yang dinyatakan sebagai anak Allah, yang dilantik, yang disahkan itu. Saudara renungkan ya, betapa hebat ya, keagungan kemegahan anak raja atau pangeran di dunia ini, atau keluarga bangsawan. Hebat. Tetapi itu tidak ada artinya dibanding dengan kemegahan keagungan anak Allah yang akan disahkan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Silakan dibaca Kolose 3 dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebenarnya ayat-ayat ini, kalau dikupas secara mendalam, bisa membutuhkan satu sesi khotbah, 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Tetapi berhubung waktu kita terbatas, ya, saya hanya mau melihat intinya saja. Jadi saya membuat semacam summary atau ikhtisar. Pada intinya yang dimaksud dengan memikirkan perkara yang di atas dan mencari perkara yang di atas adalah tidak mengingini dunia atau bumi ini. Tidak mengingini dunia atau bumi ini dengan segala keindahannya. Berat ya bicara begini, juga saya berat. Dalam hati saya, siapa yang mau dengerin? Tidak mengingini dunia atau bumi hari ini. Siapa yang mau mendengar ini, saudara? Pak, bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak mengingini dunia, bumi hari ini, keindahannya dan kemegahannya? Untuk apa kita kerja, karir, studi? Untuk apa, Pak? Saudara, tadi diawali dengan kalimat, kamu sudah mati, betul nggak? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu sudah mati. Artinya kalau kita jadi anak Tuhan ini, ya, kita mengaku beriman atau percaya, itu berarti mengikuti jejak Tuhan. Percaya kepada apa yang Dia katakan.
Percaya apa yang dia katakan dan menurut apa yang dia perintahkan. Jadi cara hidup, cara berpikir, pola hidup yang lama harus ditanggalkan sama sekali, lalu mengikut jejak Tuhan Yesus. Maka di ayat yang keempat Anda menemukan kalimat Yesus yang adalah hidup kita. Artinya seluruh pola berpikir kita, gaya hidup kita harus benar-benar mencontoh Tuhan Yesus. Lalu apa dong Pak artinya kita sekolah, kuliah, dan lain sebagainya? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan kepada kita hari ini talenta, bakat, kesempatan, dan segala posibilitas, segala kemungkinan, kita itu sebenarnya berhutang kepada Dia yang investasi ini kepada kita. Ya, seperti kalau kita menaruh uang di bank utang kepada kita. Bank harus menjalankan, mengelola uang tersebut supaya bisa memberikan interest kepada kita, bisa memberikan bunga kepada kita. Nah, kalau Tuhan menaruh bakat, talenta, dan segala kemungkinan, kita seperti berhutang kepada Tuhan. Semua itu harus dikembangkan semaksimal mungkin. Seiring dengan kedewasaan rohani, kita akan menggunakan itu untuk kesejahteraan sesama. Dan terutama untuk penerusan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang harus dihantar terus, harus terus dihantar sampai ke ujung bumi. Jadi tidak salah loh Pak, kita punya rumah. Enggak, kan itu untuk keluarga kita. Apa salah Pak punya mobil? Ya enggak, kita butuh mobil. Kita butuh kendaraan. Perhiasan? Ya tentu perhiasan supaya kita pantas dan seluruh aksesoris hidup yang kita butuhkan ini. Tetapi kalau punya mobil, supaya orang lihat kita lebih keren, lebih terhormat, punya nilai lebih, itu anak setan. Itulah yang namanya keangkuhan hidup. Nah, Anda sebagai pembisnis punya mobil bagus untuk performance, tidak salah. Tapi kalau untuk mejeng, untuk show, supaya orang melihat Anda ini bernilai, itu bukan anak Tuhan. Itu bukan mental bangsawan surga. Punya rumah bagus boleh. Kenapa tidak boleh yang tidak banjir, yang cukup untuk semua peralatan yang kita miliki. Tapi kalau punya rumah supaya kita bernilai di mata manusia lain, bisa berbangga di mata orang, hanya karena kita juga ingin mata ini, orang punya itu, gua juga pengen punya itu. Kita itu sebenarnya terbelenggu oleh keinginan mata, dan itu bukan bangsawan surga. Anda teruskan itu, Anda masuk surga, Anda salah masuk, malaikat salah masukin, nanti disuruh keluar lagi paling-paling. Nggak mungkin. Anda pakai perhiasan supaya pantas, iya. Tapi untuk punya nilai diri supaya lebih dihargai, lebih terhormat, anak Tuhan tidak begitu. Waduh Pak, kalau begitu gimana hidup? Ya kan Alkitab mengatakan kamu sudah mati. Coba baca ayat 1 tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas. Oke, jelas kan? Kalau kamu telah dibangkitkan, berarti kamu dulu mati. Nah, siapa Pak yang bisa melakukan hal ini? Jangankan saudara, saya pun berpikir, aduh, mustahil ya. Tetapi saya mendapat penghiburan dari Alkitab bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Jadi, dengan tidak mengingini dunia bumi hari ini, keindahan dan kemegahannya, bukan berarti kalau kita jadi miskin, bukan. Anak-anak harus sekolah dan harus dapat ranking. Jangan tidak jadi ranking. Harus punya ranking, harus. Mahasiswa harus selesai pada waktunya. Bahkan kalau bisa lebih cepat, punya prestasi. Kembangkan semua talenta. Ibu-ibu jangan nganggur ngobrol-ngobrol, pikirkan cari duit, bantu suami. Kalau anak-anak sudah cukup bisa diatur atau diperhatikan. Kalau tidak ya perhatikan anak-anak saja. Harus mengembangkan diri maksimal.
Apa yang bisa diduitkan. Asal halal. Mau goreng kacang dibungkus, mau belajar bikin mie ayam, kue tio siram. Semua maksimalkan. Semua dimaksimalkan. Anak-anak muda belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Belajar maksimalkan. Kita berhutang kepada Tuhan. Dan semua itu kita lakukan harus untuk kepentingan Tuhan. Kalau mau jadi bangsawan loh ya. Kalau nggak mau jadi bangsawan ya terserah. Tidak ada barang bagus harga murah. Kalau di gereja kita sering mendapat declare. Kalian anak Tuhan, umat pilihan, luar biasa. Belum tentu. Tidak mengingini dunia. Kalau tidak mulai belajar sekarang, sampai mati Anda nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Ini adalah perjuangan yang sangat berat. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memampukan melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita ini. Dan ciri orang-orang seperti ini, ciri yang pasti, dia akan mengejar atau memburu kebenaran. Dia akan mengejar, memburu kebenaran. Dia akan belajar mengenal hakikat Allah. Tuhan itu terikat dengan dirinya sendiri. Terikat dengan rule di dalam dirinya. Nah, kita mau tahu rule-nya Tuhan itu apa? Hakikat Tuhan itu apa? Supaya kita bisa bersahabat dengan Dia. Tiap kita kan kadang-kadang bikin rule ya. Ada orang berkata, kalau saya minum bukan air teh, saya nggak bisa minum. Kalau air putih, anyep, plain water. Air putih, anyep, maunya teh. Dia bikin hukum dalam dirinya itu. Itu physically loh, itu fisik. Aku nggak bisa tidur kalau panas. Itu dia bikin rule. Nanti ada lain yang berkata, kalau saya nggak pakai baju kuning, nggak bisa. Udah mulai ke jiwa itu. Udah mulai ke jiwa. Kalau saya diperlakukan begitu, saya tidak bisa. Itu udah mulai ke jiwa. Nanti ada lagi. Saya harus terhormat. Memang gak diucapkan, tapi itu ada rule dalam dirinya. Nah, jangan coba-coba dengan orang yang gila hormat. Jangan coba-coba tidak menghormati orang yang gila hormat. Nah, Tuhan itu punya hakikat, punya rule of the game. Tuhan terikat dengan hakikatnya. Nah, kita mengenal hakikatnya. Supaya kita bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Oke, itu Kolose ya. Kolose yang dinyatakan bersama dengan Dia. Kalau Yesus adalah hidup kita. Orang berkata hidupku bukan. Nah, Paulus berkata hidupku bukan. Aku lagi. Filosofinya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Sepenuhnya. Saya menyadari itu sulit. Saya sering pagi hari bangun berkata, Tuhan beri kesempatan saya hari ini. Untuk berubah. Besok Tuhan beri kesempatan saya hari ini. Karena saya sudah melihat target yang harus saya capai. Dan saya merasa betapa beratnya mencapai target itu. Saya sering dalam berdoa berkata, Tuhan, aku masih punya umur 20 tahun lebih sekian. Aduh Tuhan, jangan sampai gak ke Uber. Target ini jangan sampai gak ke Uber. Saya pun gentar, saudara. Supaya ketika pelantikan itu datang, aku sudah pantas untuk dilantik. Dan itu bukan satu hal yang sederhana. Kita sekarang ke Roma. Roma 8. Tadi kita baca 19 kan? Ya. Kalau anak Allah dinyatakan, dilantik. Sekarang 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris, artinya kita akan menerima apa yang juga Tuhan Yesus terima.
Oke? Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Yesus menderita buat kita, ya udah amin banget. Tapi apakah kita menderita bersama dengan Dia? Nah, itu masalahnya. Coba dibaca ulang. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah terus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, janji itu loh. Janji yang akan kita terima. Yang juga ternyata diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, sering kita mendengar di gereja, pendeta, WL bilang, klaim janjinya. Ingat janjinya. Janji yang mana? Janji yang mana? Janji yang mana? Pasti diarahkannya ke janji berkat jasmani. Orang tua, bapak ibu dengar, tidak pernah janji kasih anaknya makan pagi kan? Nggak pernah kan janji nyekolahin anak? Nggak pernah janji memberikan baju. Anak belum lahir pun baju sudah disiapkan. Kereta bayi sudah dibeli. Bapak di surga lebih dari itu. Kalau berkat jasmani sudah tidak perlu diperhitungkan sebagai janji. Hak sebagai anak-anak yang dipelihara. Maka Alkitab berkata, lihat burung di udara. Dia tidak menabur juga dipelihara luar biasa oleh Bapa di surga. Kamu lebih dari banyak burung. Jadi yang penting buat kita adalah bertanggung jawab dalam hidup. Kalau dikatakan berlebihan terserah. Anak Tuhan itu mestinya tidak bisa miskin. Memang miskin kaya relatif ya. Tapi pasti tidak jadi beban bagi orang lain. Tapi sih bisa memikul beban sesamanya. Anak Tuhan itu mesti diberkati karena punya Allah Bapa di surga. Tidak perlu dan tidak usah didoakan pendeta. Anda juga pasti diberkati. Jadi bicara soal janji, itu janji yang diterima oleh kita, juga diterima oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan bersama dengan Dia, itu yang penting. Kalau makan minum sih nggak perlu dipersoalkan, ya. Orang tua juga kan tidak pernah janji anaknya mau disekolahkan. Pasti otomatis disekolahkan. Tetapi untuk menerima perusahaan yang dimiliki papa. Nanti dulu. Saya sudah pernah mendengar beberapa kali perusahaan orang tua tidak diserahkan anaknya. Tapi ponakannya. Di atas legalitas kasih ponakan. Kenapa? Anaknya tidak bisa dipercayai. Bisa ambruk perusahaan itu. Mestinya anak menerima warisan itu. Nah, papa janji kalau papa udah meninggal, atau papa udah nggak bisa bekerja, perusahaan ini kamu teruskan ya. Itu bisa dijanjikan. Karena itu hal yang besar. Yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang. Tapi ketika anaknya maunya dugem, narkoba, dan berbagai praktek kejahatan lain, ayahnya tidak bisa percayai. Diberikan kepada ponakannya. Kalau makan, minum, dan lain sebagainya, Anda usaha baik-baik, Tuhan berkati. Oke? Anak-anak mesti belajar rajin, harus ranking. Mahasiswa harus selesai pada waktunya. Kembangkan semua talenta dan semua potensi dan posibilitas yang Tuhan berikan. Kita berhutang. Nah, janji ini yaitu kemuliaan yang diberikan baik kepada Tuhan Yesus atau kepada kita. Itu yang jadi fokus kita. Oleh karenanya kita ke gereja. Karena ini apa? Belajar cara hidup Tuhan Yesus. Belajar firman-Nya. Itu yang kita dapatkan di sini. Tapi kita doa di sini, pabrik kita lancar, Pak. Itu mistik. Kalau Anda masih belum
berani mempercayai hal ini, ya udah. Anda jalan dengan cara saudara dulu deh. Orang Kristen dewasa sudah nggak terikat begitu. Yakin perusahaannya itu milik Tuhan. Tokonya milik Tuhan. Tubuhnya milik Tuhan. Dulu kalau pesawat mau terbang, saya merem dulu berkata, Tuhan lindungi pesawat ini. Sekarang nggak pakai merem lagi. Kalau hidup saya yang saya bawa, daging tubuh saya yang saya bawa, ini milik Tuhan dan saya harus hidupi untuk Tuhan. Wah, saya harus kerjakan baik-baik semua dan Tuhan pasti memberkati hidup saya. Saya sering mendengar orang berkata klaim janjinya, ingat janjinya. Janji yang mana itu? Fokus orang disimpangkan kepada hal yang tidak bernilai. Mestinya fokus kita kepada nilai-nilai kekekalan, saudaraku sekalian. Katakan amin. Amin. Lukas 22:28. Lukas 22 ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Sebentar. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Saya banyak teman, saudara. Dan saya punya banyak orang yang memperhatikan hidup saya. Benar-benar. Sampai baju ini pun dikirim orang. Tetapi saya sering atau kadang-kadang benar-benar kesepian. Saya mau ngomong jujur tanpa bermaksud melukai siapapun. Saya tidak banyak menemukan orang-orang yang benar-benar mau sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Orang itu pikirannya masih dangkal, miskin dan rendah. Tidak punya darah prajurit, tidak punya darah bangsawan surgawi. Yang tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan artinya orang-orang yang mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Memikirkan pekerjaan Tuhan bagaimana maju. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana orang-orang yang tak terjangkau, unreached people, terjangkau. Saudara kalau ngurus hidup sendiri itu juga gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Begitu banyak beban. Tapi banyak orang yang gak ngerti. Dan kita saya mulai sadar bahwa orang gak bisa diajak bekerja kalau gak ngerti. Kalau cuma bantu-bantu doang gak usah. You punya hati belum mengerti pelayanan. You hanya mengerti kesibukan gereja. Dalam level tertentu saya masih bisa ngerti dan nerima. Tapi lama-lama saya gak bisa. Akhirnya you bisa gak dikenal Tuhan. Sebab nanti di akhir zaman ada kelompok orang Kristen yang dimuliakan. Dan orang Kristen yang disamakan dengan orang-orang fasik. Mungkin banyak orang Kristen akan komplain nanti. Loh, kok saya disamakan dengan orang bukan Kristen, Pak? Yang tidak percaya Yesus. Loh, kamu aja gak percaya. Loh, saya Kristen. Mulutmu percaya, hatimu tidak. Beriman itu tindakan. Dan tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan itu tindakan yang kualitasnya, ukurannya di Alkitab. Kamu tidak melakukan. Saya sudah tulis di ayat-ayatnya. Cuman waktunya tidak cukup hari ini menjelaskan. Nanti saya jelaskan di pertemuan mendatang. Loh, kalau saya nggak termasuk kelompok orang beriman. Kalau orang beriman itu punya tindakan. Mulut kita bisa berkata, aku cinta padamu. Hati bisa tidak. Kalau mulut mengatakan aku cinta, tapi nggak ada tindakan, juga cinta berarti. Bang, apa? Abang cinta saya nggak? Oh, tentu, I love you. Bulan depan kan saya ulang tahun, Bang. Oh gitu. Abang kasih hadiah apa? Oh, enggak perlu, yang penting aku cinta padamu. Oh gitu ya, Bang. Iya, yang penting aku cinta padamu. Bang, kita nikah kapan? Oh, enggak usah. Loh, Abang cinta enggak? Oh, cinta banget. Kapan kita nikah? Enggak usah nikah, yang penting aku cinta padamu.
Mau banyak begitu? Kalau orang cinta tidak usah ngomong, tindakannya menunjukkan you cinta. Betul? Nah kita sekarang sering ya mengatakan aku percaya padamu, aku percaya akan dia. Terus, kaulah segalanya. Tindakanmu ada enggak? Kalau enggak, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jadi you dikelompokkan orang tidak beriman. Iman itu tindakan. Yang bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan itu. Bukan sekedar kasih uang, kolekte, bukan sekedar ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja. Bukan. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Apapun harganya. Baru-baru ini saya di Halmahera. Dan terus terang ya, saya nyaris nggak pulang. Saya belum pernah cerita kepada orang secara detail apa yang saya alami di sana. Saya nggak mau orang dengar nanti ngeri. Benar-benar hal yang dahsyat. Nah, ketika saya sampai di Ternate, mau pulang ke Jakarta, ketemu sekelompok orang-orang Kristen. Ya, saya cukup dikenal juga oleh sekelompok pendeta-pendeta yang ada di situ. Hei, Pak Eras, KKR ya? Kan orang di situ taunya kalau kedai itu KKR. KKR Pak? Enggak. Oh, pelayanan? Iya. Yang dia pikir pelayan itu KKR. KKR? Enggak. Pelayanan? Iya. Untung dia nggak nerusin nanya pertanyaannya. Apapun yang kulakukan itu pelayanan. Jangan menghakimi orang lain. Nanti di langit baru, bumi baru semua pembukuan dibuka. You akan sangat menyesal kalau hari ini you tidak sepenangan dengan Tuhan. Yang Anda perjuangkan mati-matian Anda akan lepas. Saya bicara begini, saya bukan untuk cari dana. Saya terhina kalau saya ngomong begini, bermaksud cari dana. Bahkan kalau Anda tidak mengasihi Tuhan dengan benar, Anda kasih persembahan, uang Anda rasanya haram deh. Apalagi kalau Anda merasa dengan bangganya nyumbang. Haram. You jangan kasih uang. You jangan sombong. You jangan macam-macam deh. Sikap hati you yang baik. Setiap langkah hidupmu yang mesti berkenan. Itu yang utama. Baru bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan. Apa itu Pak? Ya berdoalah masing-masing. Tidak harus di gereja di mana saya ada. Atau tidak harus bersama dengan saya. Dimanapun. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk Anda penuhi dalam hidup ini. Jangan doing nothing. Mana umurmu makin banyak. Sampai pada usia tertentu. Anda nggak bisa diperbaiki lagi. Nggak bisa. Percaya deh. Nggak bisa. Kau tahu. Saya sudah membuktikan orang yang tidak bisa dirubah. Itu mengerikan. Ya tapi nggak apa-apa. Saya harus menyampaikannya dengan hati yang teduh. Cuman saya takut. Terus terang takut. Takut lihat you nanti gimana kalau lihat api kekal. Dan aku tidak bisa nolong lagi. Ini cara saya nolong. Saya berkhotbah dengan benar. Saya tidak boleh menginginkan apapun yang kau miliki. Yang ketiga, aku harus jadi contoh dalam segala hal. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Lalu dikatakan tadi, aku akan menentukan hak-hak. Betul nggak? Ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Makan minum semeja. Ini jadi bangsawan, saudara. Jadi bangsawan. Dan saya menawarkan ini kepada saudara. Nawarin Pak, tapi nggak usah emosi dong. Ini masalahnya begini, saudara. Kalau Anda nggak diterima di SMA Negeri 1, ada SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 juga nggak diterima, ada SMA Negeri 3. Anda gagal nikah dengan Akyong, ada Atyong. Nggak ada Atyong, ada Abun. Nggak ada Abun, ada Atet. Nggak ada Atet, amin. Tapi kalau Anda nggak diterima di rumah abadi, Anda mau diterima di mana? Itu masalahnya. Mungkin saudara baru ngeh ya. Dengan kalimat lagu yang saya tulis beberapa waktu yang lalu ya.
Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Kalau Anda punya nama nggak dipanggil, lu tuh mau gimana ntar? Hari ini Anda bisa sombong karena Anda kaya, cantik, terhormat, ganteng, kuat. Tapi kalau nanti nama Anda nggak dipanggil, lalu gimana? Saya sudah tidak bersalah ya. Saya sudah sampaikan kepada Anda sebisa-bisanya, sekeras-kerasnya, bahkan sekasar-kasarnya. Dan saya sudah rasa ada orang mulai takut dengan khotbah saya. Takut tersinggung. Nggak masalah. Nothing tulus, percaya deh. Mau nyoba? Tutup matamu, berhenti jantungmu. Kamu lihat deh. Tutup matamu, berhenti jantungmu, berhenti detak nadimu. Lihat deh. Bener nggak yang saya katakan ini? Masa mesti pembuktian lewat begituan? Kaset terlambat, late. Sementara banyak gereja komunitas menyanyi, wah Allah dipuji-puji. Ya jelas kita memuji-muji Allah mah pasti. Tetapi apa kedalaman hati kita mengenal Dia dengan benar, saudaraku sekalian. Roma 8 tadi ada ayat yang belum kita baca, ayat 18. Yang 17, kita anak, kita ahli waris, kita menerima janji bersama-sama dengan Allah. Ya, kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ayat 19. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oke, 18 sekarang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Penderitaan kita itu tidak bisa dibandingkan. Seberapa sih hebatnya penderitaan kita? Nggak ada artinya, Pak, dibanding dengan kemuliaan nanti. Nggak ada bandingannya. Ketika dalam situasi yang berbahaya itu, orang-orang nangis. Saya nggak nangis. Orang teriak-teriak, saya nggak teriak-teriak. Saya diam. Kalau ini kulakukan untuk Tuhan, saya nggak akan mati hari ini. Nggak akan mati. Makanya kalau naik pesawat gedek itu doang mak, wah udah biasa saya. Udah miring-miringnya saya udah lewat. Kapal diputar ombak, kena kisar nggak jelas kemana arahnya pun saya udah ngalamin. Jadi udah. Kalau belum waktunya saya mati, saya belum mati. Makanya ya, kadang-kadang atau bahkan mulai sering sekarang, tiap hari saya pagi sudah berkata begini, Tuhan beri kesempatan saya hari ini. Besok pagi ketika buka mata, beri kesempatan saya hari ini. Saya terus beri kesempatan saya saat hari ini. Nah dari pengalaman itu, dari penghayatan itu, saya menyadari nanti ada orang-orang mati dan sekarang pasti sudah. Yang 1 jam belum mati berkata, Tuhan beri kesempatan saya 1 bulan ini. Nggak ada lagi kesempatan. 5 menit sebelum mati berkata, Tuhan beri kesempatan 1 jam lagi ya. Tuh, dari tadi 1 jam lu nggak bikin apa-apa. Kalau memang jauh-jauh hari Anda nggak bikin apa-apa, sampai mau mati pun nggak bikin apa-apa. Bayangkan ya, anak-anak kita yang kecil-kecil nih, mereka itu nggak ngerti apa-apa loh. Langit baru, bumi baru, kekekalan nggak ngerti. Kalau papa mamanya matanya udah buta, anak-anaknya lebih buta lagi. Nggak ngerti. Kalau papa mamanya melihat, dia punya gaya hidup yang memancarkan kemuliaan surgawi, yang merindukan kerajaan surga, anak-anak akan digiring. Walaupun tentu tidak cepat, tetapi akan menjadi warisan abadi. Jangan hanya mewariskan uang. Jangan hanya mewariskan harta, rumah, mobil, pekerjaan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Wariskan pengenalan akan Tuhan. Jangan membawa kita